Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sri Fatullah, ini adalah mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 3B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi pada video kali ini aku akan mencoba untuk membahas seputar karya tulis. Ada beberapa macam jenis karya tulis yang sering kita temui, baik itu berupa cetakan asli yang dapat kita temui dalam dunia nyata, ataupun dapat berbentuk seperti Word atau PDF atau soft file lainnya yang dapat kita temukan di dunia maya. Namun pada umumnya jenis karya tulis itu ada dua, ada karya tulis ilmiah dan ada karya tulis non-ilmiah. Nah, maka dari itu dalam video kali ini aku akan mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan apa sih perbedaan dari kedua jenis karya tulis ini, baik itu karya tulis ilmiah maupun karya tulis non-ilmiah. Nah, untuk mengetahui perbedaannya itu dapat kita lihat dari segi definisi atau dari segi pengertian, kemudian dapat kita lihat dari segi ciri-ciri, kemudian dapat kita lihat dari segi jenis-jenis macam-macam maupun contohnya. Yang pertama adalah dari segi definisi. Karya tulis ilmiah adalah suatu karangan atau dapat dikatakan sebagai suatu karya yang berbasis atau yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang ditulis entahkah itu oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta terhadap apa yang telah ditelitinya. Adapun ketentuan atau sistematika dalam kepenulisan karya tulis ilmiah ini tentunya akan mengikuti sistematika yang telah ditentukan. Artinya mengikuti metode-metode penulisan yang telah ditetapkan. Kemudian karya tulis non-ilmiah adalah suatu karya atau suatu karangan yang disajikan dalam bentuk data pribadi, baik itu pengetahuan ataupun bentuk pengalaman seseorang, tentunya yang bersifat subjektif dan bersifat fiktif. Artinya fiktif tidak nyata, kemudian bersifat subjektif, tidak memiliki fakta atau tidak mengandung fakta-fakta. Adapun sistematika penulisan dalam karya tulis non-ilmiah ini dikategorikan sebagai bebas. Karena apa? Karena tidak terlalu terikat seperti sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Artinya bahasa yang digunakan tidak terlalu formal, kemudian disajikan dengan bahasa yang populer juga. Kemudian yang selanjutnya kita dapat melihatnya dari segi ciri-ciri. Yang pertama adalah reproduktif. Artinya bahwa karya tulis ilmiah ini yang ditulis oleh entahkah itu peneliti atau para penulis harus diterima dan dimaknai oleh para pembacanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para peneliti atau penulisnya. Kemudian yang kedua adalah tidak ambigu. Artinya dalam karya tulis ilmiah ini harus memberikan pemahaman yang mudah dimengerti dan bahasanya itu dikemas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga adalah tidak emotif. Artinya bahwa karya yang ditulis ini tidak melibatkan perasaan seorang penulis atau peneliti. Yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang baku, artinya mudah dipahami. Kemudian menggunakan kaidah-kaidah keilmian sesuai dengan analisisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat kohesi, artinya terdapat kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir bersifat objektif, artinya terdapat fakta-fakta terhadap analisis yang telah dilakukan. Adapun ciri-ciri dari karya tulis non-ilmiah, pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi, artinya berdasarkan pengalaman atau fakta pengetahuan tentang diri seseorang, bukan berdasarkan fakta-fakta penelitian. Kemudian bersifat subjektif, artinya tidak mengandung fakta-fakta terhadap analisis yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Selanjutnya adalah bersifat persuasif, artinya berisi keyakinan para penulis. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa atau gaya bahasa yang konotatif, artinya menggunakan bahasa kiasan, tidak mengandung makna yang sesungguhnya, dan terlibat perasaan atau terkait dengan perasaan. Yang terakhir, kita dapat melihatnya dari segi contoh, dari segi jenis-jenis ataupun dari segi macam-macamnya. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah itu dapat berupa makalah, artikel, paper, skripsi, kemudian tesis, dan juga disertasi. Untuk jenis karya tulis non-ilmiah itu dapat berupa dongeng, novel, cerpen, drama, dan roman. Nah, itu adalah beberapa perbedaan dari karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Nah, mungkin segitu dulu. Semoga penjelasannya bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.